Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Alfarisi Pratama. Di sini kita masuk ke modul kedua, yaitu IP address dan juga subnetting. Di sini materinya yang pertama ada pengenalan IP address dan juga subnetting, ada IP class full dan classless, ada CIDR, ada VLSM dan juga konsepnya, ada perhitungan CIDR dan juga VLSM. Lalu ada konsep subnet mask, ada konsep blok subnet, contoh soal, implementasi IP address, dan implementasi IP melalui router. Yang pertama kita bahas dulu yaitu IP address. IP address adalah singkatan dari Internet Protocol Address. Adalah deretan angka unik yang ditetapkan untuk setiap perangkat seperti komputer, server, printer, dan lain-lain yang menghubungkan ke jaringan lokal atau internet. Fungsinya sendiri sebagai identitas dan lokasi perangkat dalam jaringan, memungkinkan pengiriman data yang tepat. Jadi si IP address ini ibaratnya identitas dan juga alamat. Lalu subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah proses memecah sebuah network dengan jumlah host cukup banyak menjadi beberapa network lebih sedikit. Teknik ini membuat skala jaringan menjadi cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP. IP kelas A, B, C yang sudah diatur. Jadi si subnetting ini adalah proses atau metode untuk memecah jumlah host. Jadi tidak terpatok ke kelas ini nih. Lalu di sini ada IP class full. IP class full ini adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap A, B, C, D, E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memerhatikan mask tambahan. Jadi si IP class full ini, ya IP-nya itu udah dikategorikan ke beberapa kelas A, B, C, D, E. Lalu ada IP classless. Yang classless ini sistem yang tidak lagi terkait pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan teknik bernama CIDR atau Classless Inter-Domain Routing untuk menentukan network dan host dengan prefix. Contohnya ini 27/20 dan lain-lain. Jadi si classless ini sistem yang tidak lagi terpatok kepada kelas A, B, C, D, E ini. Jadi si IP-nya itu tidak dikategorikan ke kelas yang tadi, melainkan melalui metode yaitu CIDR. Dan di sini apa itu CIDR? CIDR adalah Classless Inter-Domain Routing yang memiliki istilah supernetting, yaitu metode pengelompokan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem tradisional kelas A, B, C, untuk memungkinkan mengatur jumlah IP menjadi lebih besar atau lebih kecil dari sebelumnya. Tujuannya sendiri agar mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet mask dengan menggunakan notasi yang lebih ringkas. Jadi si CIDR ini pengelompokan IP tapi tidak menggunakan kelas ABC yang seperti ini. Jadi si CIDR ini memungkinkan IP-nya itu bisa jadi lebih besar atau lebih kecil dari sebelumnya. Lalu VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan setiap subnet sehingga memungkinkan penggunaan subnet lebih efisien daripada subnetting klasik dan IP address dapat lebih efisien dalam jaringan besar atau kompleks. Pada VLSM juga, setiap subnet bisa memiliki ukuran berbeda, tergantung pada jumlah host serta menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing subnet. Jadi di VLSM ini ya, si subnet itu tergantung pada jumlah hostnya. Nanti itu di VLSM tuh bisa ada
subnet mask, ada host, ada block subnet, ada broadcast. Nanti kita akan bahas. Jadi lebih kompleks lah di VLSM ini. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang perhitungan di CIDR. Lalu di sini kita akan menjelaskan tentang perhitungan CIDR. Nah, di CIDR sendiri ada rumus yaitu 128 64 32 16 8 4 21. Nah, tujuannya sendiri di CIDR itu untuk menghitung prefix atau total IP. Prefix sendiri adalah /25 yang ini nih. Ini tuh namanya prefix /25 ini. Dan untuk menghitung prefix ini kita pakai rumus yang ini. Kita jelaskan dulu tentang IP address. IP address itu memiliki 4 kelompok seperti ini, yang masing-masing di dalamnya itu ada 8 orang. Itu ibaratnya ya. Jadi si IP address ini ada 8 orang yang disebut sebagai bit ya. Jadi ini tuh jumlahnya 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit, dan dijumlahkan menjadi 32 bit. Nah, kita bisa hitung /25 ini melalui kotak ini. Jika dijumlahkan, ini tuh 8 tambah 8, 16 tambah 8 jadi 24. Nah, 3 kelompok ini jumlahnya 24 dan tambah satu lagi yaitu 25. Jadi 25 ini masuk ke dalam sini. Ini ada kelas-kelas yaitu kelas A yang dimana 3 kotaknya itu kosong dan 1 isi. Jadi yang dipakai hanya ini untuk kelas A, untuk kelas B ini, kelas C seperti ini. Nah, si /25 ini masuk ke dalam jangkauan kelas C karena bertepatan di sebelah sini, yang dimana kelas C itu 3 kelompok ini tuh udah isi, terus yang kosong ini baru bisa kita isi sendiri gitu. Jadi si /25 ini masuk ke dalam kelas C. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Jadi di sini tuh rumus ini sesuai dengan garis-garis ini, jumlahnya 8 dan ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, berarti untuk /25 sendiri itu jumlahnya 128 untuk /25 ya. Jadi 128 ini adalah /25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Jadi prefix dari 25 ini jumlahnya ada 128. Jadi si subnet masknya ini jika kita isi, nah seperti ini ya. Jadi si subnet mask ini yang 0 bisa diisi dengan angka dari si prefix ini. Begitu ya kesimpulannya. Jadi IP address ini memiliki 4 kelompok yang masing-masing terdapat 8 orang di dalamnya gitu, kalau digambarkan. Nah, ini sendiri untuk IP address sendiri satu kelompoknya itu jadi 8 bit. 8888 yang dijumlahkan jadi 32. Dan /25 ini masuk ke dalam kelas C. Kenapa? Karena untuk 3 kelompok ini jika dijumlahkan itu jumlahnya 24 dan 25 ini masuk ke dalam kotak yang keempat yaitu kelas C. Di sini ada rumus juga. Jadi yang 128 ini adalah /25, 64 ini /26, 32 ini /27 sampai ke sini 1 ini adalah /32. Lalu gimana kalau slashnya itu jadi /27? Nah, kita bisa hitung sendiri. Di sini ada 25, 26 dan 27. 3 ini.
Lalu kita bukan nulis 27 di sini ya. Bukan. Tapi kita jumlahkan si angkanya gitu. Jadi si 27 ini kan ada di sini. Otomatis yang ini juga isi dong, 25, 26, 27. Dan di sini jadi kosong. Jadi yang ini tuh nggak dihitung. Jadi 27 ini berada di sini dan kita jumlahkan angka dari 32, 64, 18. Kita hitung. 8 tambah 4, 12. Jadi jumlahnya itu 224 ya. Untuk slash 27 ini, jadi rumusnya itu 255, 255, 255 titik 2, 2, 4. Nah, seperti itu. Jadi untuk slash 27 ini kita hitung di sini 25, 26, 27, lalu kita jumlahkan angkanya gitu. Kalau 28, 29 itu sama. Misalkan 28 itu kan di sini ya. Jadi kita jumlahkan dari 16 sampai 128. Tuh, lalu tulis di akhir ini. Itu untuk perhitungan dari si CIDR. Lalu di sini ada subnet mask yang 255.255.255.0 ini namanya itu subnet mask. Jadi si IP address ini kan ibaratnya alamat lah, alamat spesifik rumahnya gitu. Kalau si subnet mask ini bisa digambarkan sebagai kode posnya gitu. Jadi si IP address ini sebagai alamat, lalu di si subnet mask ini bisa digambarkan sebagai kode pos. Jadi kalau misalkan IP-nya itu berbeda-beda, si subnet mask-nya itu akan tetap sama. Misalkan si IP address-nya itu 192.16.0.12 misalkan. Nah kan IP address-nya beda sama yang ini ya, beda. Tapi si subnet mask-nya itu bakal tetap sama seperti ini. Si subnet mask-nya itu tetap sama asalkan berada di kelas yang sama gitu. Mungkin segitu aja kalau buat CIDR. Lalu kita akan bahas yang selanjutnya itu tentang VLSM. Lalu untuk VLSM di sini ada subnet mask, yaitu identitas atau batas wilayah dari sebuah IP. Lalu ada network atau block subnet, yaitu alamat pertama dalam subnet berfungsi menandai jaringan. Terus ada host, yaitu alamat IP yang dipakai perangkat seperti PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Lalu ada broadcast, yaitu alamat terakhir dari subnet yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Jadi kalau digambarkan itu seperti ini ya. Untuk di VLSM ini kita mencari yaitu network atau block subnet, lalu host, dan juga broadcast. Misalkan di sekolah itu ada sebuah lab yang berjumlah 5. Nah, untuk mencangkup semuanya ini lab ini digambarkan sebagai subnet mask-nya. Lalu untuk network atau block subnetnya itu ruangan antara ruangan 1, 2, 3, 5. Itu tuh untuk block subnet. Jadi si block subnet ini berfungsi untuk menandai jaringan. Lab 1, lab 2, lab 3, lab 4, lab 5. Tuh untuk block subnet. Dan untuk host ini misalkan di dalam satu lab itu memiliki 5 komputer. Nah untuk host ini komputer yang ada di dalam labnya gitu. Terus untuk broadcast ini fungsinya sebagai penyiar pesan ke semua host dalam jaringan.
Jadi si broadcast ini berfungsi sebagai pengirim pesan lah dari setiap blok network ke network lainnya gitu. Jadi di host yang ada di network 1 dan network 2 itu dapat mengirim pesan gitu, melalui broadcast. Jadi kesimpulannya itu semuanya ini dianalogikan sebagai ruangan kelas lah ibaratnya, dimana blok subnet ini berfungsi sebagai penandanya. Misalkan ini kelas TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3. Nah kalau misalkan TKJ 1 itu kan belajar bahasa Indonesia ya. Contoh TKJ 1 itu belajar bahasa Indonesia, dan TKJ 2 belajar matematika. Nah jadi murid dari TKJ 2 itu hanya mempelajari tentang matematika saja. Jadi kita kalau misalkan tanya seputar bahasa Indonesia yang dijelaskan tadi, murid dari TKJ 2 itu tidak akan paham, karena memang mereka itu belajarnya matematika bukan bahasa Indonesia gitu. Jadi ibaratnya seperti itu kalau untuk network atau blok subnet. Lalu host itu bisa digambarkan sebagai siswa-siswa di dalam si blok subnet tadi. Nah kalau blok subnet itu kelas, lalu hostnya itu adalah siswa, dan untuk broadcast ya fungsinya itu sebagai penyiar. Jadi untuk bisa tahu atau untuk bisa komunikasi antar network ini kita pakai broadcast. Jadi begitu untuk penjelasan seputar VLSM atau konsep dari network, host, dan broadcast. Jadi seperti itu. Lalu kita akan menghitung network, host, dan juga broadcast. Untuk network ini rumusnya 256 dikurangi total IP, dan di total IP-nya itu dipangkatkan 2. Seperti ini misalkan. Di sini ada IP address 92.16.90/27/27 sendiri 25, 26 berada di sini ya. Kalau 27 jika dijumlahkan untuk /27 ini, maka hasilnya adalah 224. Nah 224 ini dihitung dari sebelah sini ya. Oke, 256 dikurangi 224 yaitu 32. Lalu di sini ada 2 pangkat n. Lalu n-nya itu bisa kita hitung dari garis yang ada di sini. Kalau /27 kan ada di sini, otomatis ini juga sama isi gitu. Nah si n itu diambil dari angka satunya. Angka satunya itu ada 3, yaitu jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah untuk network ini, networknya ini ada 32 dan blok subnetnya itu ada 8. Nanti bakal ada tabel, yaitu tabel IP dan kita akan jelaskan soal angka 32 dan 8 ini. Lalu untuk host ini 2H kurang 2. H-nya ini dari angka yang tidak termasuk ke dalam 3 ini. Jadi kalau dari blok subnet atau network ini yang dihitung angka satunya, sedangkan host yang dihitung angka nolnya. Di sini yang nolnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32 dikurang 2 jadi 30. Hostnya itu di sini 30. Jadi di sini hostnya itu 30. Untuk broadcast ini host ditambah 1. Jadi 30 tambah 1 31. Nah, ini untuk broadcast. Jadi untuk si network atau blok subnetnya itu ada 32
dan juga 8. Lalu untuk host ada 30, lalu broadcastnya 31. Subnet masknya sendiri ya 224 untuk subnet mask. Jadi begitu untuk penghitungan dari VLSM. Kita bahas sedikit tentang si network atau subnet ini, kenapa 32 dan 8. Di tabelnya nanti itu ada network, host, dan juga broadcast. Nah, si networknya ini dimulai dari 0 dan juga kelipatan 32. Jadi 0, 32, terus 32 tambah 32 itu 64, 64 tambah 32 64 tambah 32 itu 96, sampai si kelipatannya ini jumlahnya ada 8. Nah, jadi si 8-nya itu sebagai jumlah dari keseluruhannya, terus 32 ini kelipatannya gitu. Jadi si 0 ini di kelipatan 32 sampai jumlahnya ada 8 dan dihitungnya itu dari 0. Oke, mungkin sekian untuk perhitungan dari VLSM. Kita lanjut ke tabel IP address. Dan untuk tabel IP ini saya dapatkan dari teman saya. Jadi kita nggak perlu buat dari awal karena ya udah ada tabelnya gitu. Di sini saya akan jelaskan network itu dimulai dari 0 sampai 255 ya. Jadi si network ini mulainya dari 0. Lalu tadi kelipatannya itu kan kelipatan 32. Di sini tulis 32 yang kedua. Lalu untuk menentukan si broadcast ini dari 32 tinggal dikurangi 1. Jadi si broadcastnya ini 31. Nah, untuk host itu satu angka di atas network dan satu angka di bawah broadcast. Jadi di sini diisi 1 sampai 30 untuk hostnya. Jadi networknya itu 0, hostnya itu 1 sampai 30, broadcastnya 1. Lalu yang kedua itu networknya 32, hostnya 33 sampai 62, lalu broadcastnya 63. Lalu networknya 64, si hostnya 65 sampai 94 dan broadcastnya 95. Jadi begitu untuk tabel IP ya, cukup gampang. Tinggal di networknya ini kelipatan 32, 0 tambah 32 32, 32 tambah 32 itu 64, 64 tambah 32 96, 96 tambah 32 128 sampai ke terakhir ini 224. Di sini host dari 224 ini tidak ada. Kenapa? Karena si 224 ini kan emang batasnya itu sampai 225. Nah, di mana 224 ini sudah dipakai untuk network dan 225 sudah dipakai untuk broadcast. Jadi nggak ada space lagi buat host. Dan untuk yang sebelumnya, untuk gampangnya sih hitung networknya dulu dari kelipatan 32 ini, hitung networknya dulu. Habis itu kita tentukan broadcastnya. Broadcast itu tinggal di si network. Misal network di sini kurangi 1, tulis di sini. Network yang ada di sini kurangi 1, tulis di sebelah sini. Jadi zigzag lah, bawah atas, lalu kiri, atas, kiri, atas, kiri, atas, kiri, atas gitu. Gitu untuk tabel IP address. Jadi begitulah kesimpulan untuk tabel IP address ini. Lalu di sini ada contoh soal, yaitu IP-nya 192.16.12.110/25. Saja. Untuk subnet masknya ini karena 2/25 berarti subnet masknya itu 128. Lalu blok subnetnya itu 256 dikurang total IP. Total IP-nya itu 128 sama dengan 128
Lalu untuk 2n nya itu tinggal 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu ya 2. Ini untuk blok subnetnya dan juga network. Untuk host yaitu 2H dikurang 2. Ingat ya, kalau misalkan blok subnet itu menentukan n-nya dari si /25 ini. /25 ini ada di sini. Jadi n-nya tuh cuma 1. Kalau misalkan host itu yang sisanya. Tujuh. Jadi si host ini 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu 126. Terus untuk broadcast itu host ditambah 1, jadi broadcast itu 127. Nah, udah kan, gampang. Si subnet masknya itu 128, ya harusnya sih 255.255.255.128, tapi nanti kita akan benarkan lah. Lalu blok subnetnya itu ada 128 dan juga 2, hostnya itu ada 126, dan broadcastnya ada 127. Lalu ada di network berapa IP di atas. Nah, fungsi dari jawaban ini untuk menghitung pertanyaan yang ini. Di sana ada network, ada host, dan juga ada broadcast. Networknya itu dimulai dari 0 dan kelipatan 128. Di sini jadi 128 ya. Jadi 128 ini berfungsi sebagai kelipatannya. Nah, jadi yang kedua ini menandakan kalau sudah cukup hanya 2 saja. Jadi kalau yang tadi itu kan di sini isinya 8. Jadi di sini tuh di kelipatan terus sampai ada 8 kali lah, dan di sini ini tuh 2, jadi kelipatannya itu cukup 2 kali. Dan ingat untuk menghitungnya itu dari 0 ya, 0. Jadi si broadcastnya itu gampang, tinggal 128 dikurang 127 yang di atas. Lalu si hostnya itu dari 1 sampai 126. Nah, terus di kelipatan 128 kan selanjutnya itu 256. Jadi broadcastnya itu 255. Nah, range IP-nya itu berarti dari 129 sampai 254. Nah, ada di network berapa IP di atas. Kita lihat di sini. IP-nya itu kan 110. Berarti range-nya tuh ada di network pertama. Karena network kedua itu dari 129 sampai 254. Dan hostnya ini di sini 110. Hostnya 110. Berarti range IP atau networknya itu ada di network pertama, yaitu 1 sampai 126. Begitu ya. Lalu untuk soal berikutnya itu gimana kalau range IP-nya itu atau hostnya itu cuman ada 30. Jadi hostnya itu 30 bukan 126. Sebenarnya itu gak apa-apa kalau misalkan hostnya lebih, tapi itu tuh bakal menghambur-hamburkan IP. Jadi si hostnya ini jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Tuh. Untuk /25 ini hostnya masih kebanyakan ya, 126. Kita lihat di soal yang tadi. Nah, di sini tuh kan hostnya ini 30 ya, sama seperti yang tadi 30, dan ini tuh /nya /27. Kelupaan. Oke, untuk di sini
jangkauan IP-nya itu kita bisa lihat kan hostnya ini 90 ya. 90 itu ada dari sini nih, networknya itu 64, jadi 65 sampai 94. Jadi yang ini tuh networknya itu berada di IP-nya itu berada di network ketiga. Nah, maka kita pakai /27. Kenapa? Karena di /25 ini kan masih kebanyakan ya. Tuh 128, terus 26 itu 64, 27, 32. 32. Nih, biar gampang. Lalu kan 128 itu masih kebanyakan, 64 juga masih kebanyakan. Jadi kita pakai /27 karena lumayan mendekati lah. 27. Jadi untuk subnet masknya jadi 224, terus blok subnetnya itu 32 8, hostnya itu jadi 2/5 itu 32 dikurang 2 jadi 30, lalu broadcastnya itu 31. Lalu ada di network berapa IP di atas. Nah, untuk network, karena di sini hostnya itu jadi 30 ya, dan 30 itu berada di network pertama 1 sampai 30. Jadi ini tuh jawabannya 1 ya. Itu. Jadi yang ini tuh jawabannya 1. Ini untuk kesimpulan dari soal yang tadi. Kalau misalkan /25 ini subnet masknya ini 255.255.128. Lalu blok subnetnya itu 128/2, hostnya itu 126, broadcastnya 127, dan networknya ada di network pertama. Lalu kalau /27 itu 255.255.255.224. Lalu blok subnetnya itu 32/8, hostnya itu 30, broadcastnya 31, dan networknya sama di network pertama. Lalu kita selanjutnya akan implementasi IP address ini melalui aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita yang sederhana dulu, kita tambahkan switch dan juga 2 komputer lah. Oke, di sini kita pakai IP yang ini dulu. Kita pakai 2 pakai 2 aja dulu karena ini masih belum kompleks lah. Nah, selanjutnya kita itu pakaiin IP ke si komputernya. IP-nya itu yang ini. Satu. Dan untuk subnet masknya 255.24. Itu ini ya. Begitupun PC kedua. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 2.
Sudah berhasil untuk PC yang pertama. PC kedua begitu juga udah berhasil untuk PC yang kedua. Ini sudah terkoneksi dua-duanya ya. Itu untuk yang simple. Lalu selanjutnya kita akan implementasikan IP address ini ke perangkat router. Oke, kita lanjut ke implementasi IP address menggunakan router. Kenapa di sini harus pakai router? Karena switchnya ini ada 2, terus komputernya juga ada 6. Di sini untuk konfigurasi komputer 1 dan yang lainnya itu harus menggunakan router, karena router ini ibaratnya sebagai lalu lintas lah. Kalau komputer ini dan yang ini ingin bertukar pesan itu harus disetting pakai router. Di sini kita kasih dulu IP. Udah. Kita kasih dulu IP semuanya. Dan untuk yang satunya lagi kita kasih IP ini titik 30 di ujungnya. Oke, di sini PC-nya itu udah kita kasih IP. Yang ini IP-nya 192. Pokoknya yang ini startnya itu dari 1, yang ini startnya dari 30. Kalau misalkan kita ping, nah ini kan nggak bisa terhubung ya, request time out. Caranya itu kita setting di router. Untuk router kita setting di mode yang namanya itu CLI. Pertama-tama kita masukkan interface G0/0. Kenapa? Karena di sini juga tulisnya ini gig seperti ini, GIG. Tulisannya di sini GIG. Kalau misalkan tulisannya FA atau fast Ethernet, kita masukkan interface FA 0/0. Terus di sini kita masukkan IP address 92 16 12 tik. Nah, untuk ujungnya kita perhatikan di tabel tadi. Untuk yang pertama itu kan kita pakainya dari 1 dari 1 sampai 30 ini. Nah, untuk yang kedua itu 33 sampai 62. Jadi kita di router kita masukkan yang paling host yang paling ujung, yaitu 30. Masukkan juga subnet mask 4 itu. Lalu yang kedua kita interface G 0/1. Lalu masukkan IP address yang tadi.
Nah, yang ujungnya ini paling ujung 62. Yang kedua ini kita kan pakai dari range 33 ke atas, dan host yang paling ujung di range kedua ini adalah 62, jadi kita pakai yang itu. Masukkan subnet busnya juga. Kalau seperti ini ya udah selesai, cukup seperti itu. Settingannya ya lumayan simpel. Nah, langsung kita akan konfigurasi. Kita akan berikan default gateway kepada PC. Nah, di sini kita masukkan yang kita masukkan ke seperti ini. Kita masukkan juga yang ini. Nah, untuk yang PC ini kita masukkannya itu 92, itu 16, 12, 62 itu. Nah, kita masukkan ke semua PC nya. Yang ini ujungnya 62, yang ini 30. Oke. Dan di sini saya sudah berikan IP ke kedua komputer ini, kedua kubu maksudnya, ya yang kiri dan juga yang kanan. Di sini kita akan coba tes. Nah, di sini akan ada tulisan request timeout terlebih dahulu, tapi ke sananya itu bakal ada tulisan reply from, dan ini ya udah berhasil seperti itu ya. Jadi kalau ada tulisan request timeout seperti ini, tunggu sebentar, nanti bakal ada tulisan reply from terus seperti ini. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan saya. Ya, pastinya banyak banget kesalahan di video kali ini. Ya, semoga kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan dan juga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.